بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang budiman, rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat itu, kita sebagai hamba dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur kita. Karenanya wajib semua nikmat-nikmat itu kita syukuri dalam rangka kita melaksanakan syukur kita, pujian kita yang selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara menjalankan semua perintahnya sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tentu kita tidak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan, mendidik umat manusia dari alam biadab menuju alam yang beradab, dari alam yang bodoh menuju alam berilmu dan beriman takwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini adalah bulan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah saum, yaitu ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh, ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari, sesuai dengan jumlah ketetapan bulan yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan kalender Hijriah yang sudah disepakati oleh ulama dan sesuai dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan ibadah saum itu dengan
dalilkan berpatokan dengan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan tanggal 1 Ramadan dan berlebaranlah ketika melihat bulan tanggal 1 Syawal. Para pemirsa rahimani wa iyyakumullah. Puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dalam awal surat Al-Baqarah ayat 83 ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Adalah khitab atau tuntutan perintah puasa itu kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ini artinya ketika kita sudah mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka salah satu ujian yang paling besar yang akan diberikan kepada orang yang beriman adalah melaksanakan ibadah saum. Mampukah dia akan melaksanakan kewajiban puasa ini atau tidak? Maka jawabannya kalau kita lihat dari awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, insya Allah pasti dia akan mampu melaksanakan. Terlepas dari itu, ketika orang yang non beriman atau setengah-setengah beriman, orang munafik misalnya, tentu tidak akan bisa akan meraih natijah dari ayat itu, la'allakum tattaqun, adalah mereka supaya menjadi orang yang benar bertakwa. Kalau hanya iman hanya di mulut tapi di hati tidak. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak bisa kita pamerkan, tidak bisa kita riak kayak ibadah-ibadah yang lain yang dilihat orang seperti sholat, zakat, haji. Itu ada pengaruh penglihatan orang kadang di dalam peningkatan ibadah seseorang. Tetapi kalau berpuasa tidak lepas dari bagaimana hatinya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila imannya betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala, sudah muraqabahnya, memantaunya, mengawasinya di mana dan kapan saja, pasti dia akan terjaga dari ibadah puasa, yang mana puasa itu melatih dirinya untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja. Makanya orang yang berpuasa itu diberikan kepada mereka orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Sehingga panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyamu, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kewajiban puasa itu terhadap nabi-nabi terdahulu bersama umat-umatnya dalam rangka menguji keimanan mereka. Seberapa besar keimanannya yang ada di dalam hati. Apakah berpura-pura dia berpuasa atau memang betul-betul dia berpuasa, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja, baik di kala sepi maupun di kala ramai. Kalau memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap melaksanakan kewajiban perintah puasa. Dari min tulu'il fajr shadiq ila ghurubisy syamsi, menahan diri, al-imsak anis syurbi wa ta'ami min tulu'il fajr shadiq ila ghurubisy syamsi. Itu namanya puasa. Jadi menahan diri
dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, dan kebutuhan syahwatnya dari sejak terbit fajar shadiq waktu subuh ila ghurubis syamsi sampai tenggelam matahari. Itu kewajiban puasa. Selama itu kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui, mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala hadir di hati kita di mana saja kita berada, tidak akan kita membatalkan puasa kita. Karena kekuatan mental baja, kekuatan iman itu ada di dalam hati kita, tetap istihdharul qalbi, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Itulah yang betul-betul yang berpuasa lillahi taala. Bukan kita berpuasa supaya kita umumkan di halayak orang. Itu tidak dikatakan beriman yang sejati, yang hanya berpuasa untuk menampakkan, mendengarkan, memamerkan, memberitahukan kepada orang lain. Makanya puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu namanya puasa. Jadi puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Seperti Nabi Daud alaihissalam itu juga berpuasa. Malah Nabi Daud alaihissalam itu puasa sepanjang tahun tapi berselang. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa hari ini, besok tidak. Misalnya 360 tahun dalam satu tahun. Berarti dibagi 2, 180 hari. Nah, 360 hari dalam satu tahun berarti setengahnya Nabi Adam itu berpuasa. Sehari puasa, sehari tidak. Berselang. Itu puasa Daud. Nah, jadi termasuk umatnya diwajibkan seperti itu. Umat Nabi yang lain juga berpuasa, tapi ada yang 1 kali seminggu. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa 1 bulan penuh, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi sejak diumumkan oleh pemerintah bahwa sudah resmi melihat hilal tanggal 1, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasa karena melihat bulan tanggal 1 dan berbuka artinya berlebaranlah ketika melihat bulan tanggal 1 Syawal. Nah, ada juga yang menggunakan hisab, ya sah-sah saja menurut pendapat mereka dan punya dalil yang kuat, ya silakan saja. Dia menggunakan hisab, perhitungan ilmu falaknya bahwa misalnya tanggal 1, misalnya malam Rabu yang akan datang, misalnya tanggal 1. Tanggal 1 itu malam Rabu di hitungan mereka, maka wajib pada mereka karena meyakini bahwa hari Rabu itu Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Jangan ikut-ikutan. Ketika awal mulai puasa tidak ngikut pemerintah nanti Kamis, itu salah. Jadi kita kalau memang sepakat menurut hitungannya hari Rabu misalnya puasa, ya silakan puasa hari Rabu tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau misalnya melihat bulan malam Kamis, silahkan puasa karena li ru'yatihi, karena melihat bulan ru'yatul hilal, melihat bulan malam Kamisnya misalnya, silakan. Itu tidak dilarang oleh agama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada hadis Rasul yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Silakan berpuasa karena melihat bulan dan berlebaran juga karena melihat bulan tanggal 1. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan bulan mulia ini dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat, selain daripada ibadah saum, ibadah puasa yang Allah wajibkan hanya ada di bulan suci Ramadan yang wajib. Kalau di bulan-bulan lain itu adalah ibadah sunnah. Ibadah saumnya sunat, Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid. Itu sunat di setiap bulan. Nah, tapi kalau bulan Ramadan, 1 bulan full, Allah SWT mewajibkan orang yang mengaku dirinya beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sejak balik mulai untuk melaksanakan kewajiban saum. Fadilah saum, selain dari melaksanakan kewajiban, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Jadi momentum Ramadan ini adalah Ramadan untuk penghapusan dosa kita. Tentunya dengan banyak melaksanakan ibadah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Barangkali dalam 1 tahun yang sudah lewat, banyak khilaf, salah, dosa yang kita perbuat. Yang namanya kita manusia. Mahallul khata'i wan nisyan, tempat lupa, salah, banyak terjadi yang baik itu sengaja maupun tidak. Maka kesempatan bulan Ramadan untuk pembersihan diri kita dari noda dan dosa. Marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Selain ibadah saum, ada ibadah yang sunnah dikerjakan di waktu malam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, tadarusul Quran, dan ibadah-ibadah lain, sedekah, memberikan berbuka orang yang berpuasa. Itu luar biasa pahalanya. Dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat-salat sunnah di waktu malam-malam bulan Ramadan, juga sama padilahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, mari kita laksanakan puasa kewajiban kita ini dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa keikhlasan dan keimanan yang kuat, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapan saja tetap kita beriman takwa. Kalau kita berpuasa, kita betul-betul berpuasa imanan wahtisaban. Dan mudah-mudahan Ramadan ini momentum untuk pembersihan diri dari dosa dan noda, dari kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hablum minallah. Kemudian kalau ada kesalahan yang terkait dengan sesama teman, keluarga, sanak saudara, kesempatan untuk saling bermaaf-maafan, untuk hablum minannas juga kita saling maaf-memaafkan, sehingga amalia-amalia Ramadan dapat semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kegiatan yang kita kerjakan, entah yang wajib maupun yang sunat, satu tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.